Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfan sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hikmiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallama min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallama min jamalihil asna fasyara sallallahu alaihi wasallama masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi fanalu khairan wa fira amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan atau akan mengkaji kitab Nasaihul Ibad. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kitab tersebut dan kita mendapatkan keberkahan dari para mu'alif. Ini kitab, semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi bi barakati hadal kitab Nasaihul Ibad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung kepada halaman 4. Di sini ada babus sunai. Wa fihi salasuna mau'idatan arba'atun akhbarun wal baqi asarun. Dalam bab bangsa dua ini ada 30 merupakan mau'idah, yang 4 merupakan khabar dan yang sisanya merupakan asar. Wa nani bil akhbari aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan akhbar itu adalah setiap perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga disebut dengan hadis. Wa bil asari aqwalas sahabati wa tabi'in. Sedangkan yang dimaksud dengan asar adalah setiap perkataan yang keluar dari sahabat dan tabi'in. Faminhu ay fal maqalatul ula minal manhiyati as-sunaiyati maruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian daripada makalah ini atau bab ini ada makalah yang pertama, yaitu yang menjelaskan tentang yang menjadi larangan. Maruwiya anin nabi sallallahu atau minal munabbihati. Sebagian dari yang menjelaskan dari bab sunnah ini. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Redaksi hadis tersebut, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara, yang mana dua perkara tersebut tidak ada perbandingan atas dua perkara tersebut. Bahkan dua perkara tersebut afdalu minhuma, lebih utama. Di antaranya
al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naf'ul lil muslimina, dan bermanfaat bagi setiap muslim. Kita ingat kepada redaksi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Baik bentuk secara pertolongan atau membantu atau memberi apa saja terhadap orang muslim, yang penting kita termasuk kepada khairun nas anfa'uhum linnas. Di sini bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badani. Kita memberikan kemanfaatan terhadap orang muslim tersebut, baik secara ucapan kita baik, halus, dan penuh dengan adab. Au bil jahi, atau dengan kepangkatan kita, atau dengan harta kita, bahkan atau dengan badan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwidul ma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa pagi sudah meninggalkan niat untuk tidak mendolimi terhadap orang lain, maka dia akan mendapatkan ampunan majana terhadap dosa yang telah dia lakukan. Waman asbaha yanwi nusratal madlum, dan barang siapa pagi sudah berniat untuk memberikan pertolongan terhadap orang yang teraniaya, orang yang dimadlum, dan berniat untuk melaksanakan hajat orang muslim atau menghadiri, kana lahu ka ajri hajatin mabruratin, maka amalan tersebut seperti pahala haji yang mabrur. Makanya bagi kita sebagai kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, niatkan di dalam hati pada setiap subuh kita untuk senantiasa dengan sekemampuan kita menolong orang lain, apalagi orang yang teraniaya, bahkan sampai kita membayarkan utang orang lain dalam niat, dalam hati pada subuh tersebut, maka kita akan mendapatkan orang yang termulia. Wa qala alaihi salam, ahabul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas, wa abdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'mini yatrudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban au yaqdi lahu dainan wa khoslatani la syai'a akhbatu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah terhadap hambanya yaitu anfa'un nasi linnas, bisa bermanfaat atau memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Wa abdalul amali idkhalus surur, paling utama amal itu adalah memberikan kegembiraan terhadap orang lain. Bagaimana caranya supaya orang mukmin jadi gembira? Bagaimana caranya dia yang tadinya sedih, kita kasih kegembiraan. Yatrudu anhu ju'an, sehingga dia tidak merasa lapar lagi. Au yakshifu anhu karban, atau dia membukakan atau memberi solusi dari setiap kesulitan, kesusahan teman kita, kerabat kita, bahkan orang-orang muslim di sekitar kita. Bahkan au yaqdi lahu dainan, kalau kita mampu
bayarkan utangnya. Wa khoslatani la syai'a akhbasu. Dan ada dua perkara itu lebih kotor. Ay'an jasuk. Minhuma asyirku billah wa durru bil muslimin. Di antara dua perkara tersebut yang dikatakan kotor atau lebih najis, yaitu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa durru bil muslimin, dan memberikan kemadorotan, memberikan kebahayaan terhadap orang lain. Madorot atau tidak berguna dengan orang-orang muslim. Bi abdanihim wa amwalihim, baik secara fisik atau secara harta. Seperti orang yang mengambil harta orang lain, itu ahbasu. Atau menyakiti badan orang lain, itu ahbasu. Bahkan menipu orang lain pun itu ahbasu. Ataupun menjadi seorang koruptor, seorang korupsi, itu termasuk ahbasu, lebih kotor gitu. Fa inna jami' awamirillahi ta'ala turja'u ila khoslataini. Karena sesungguhnya seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala itu dikembalikan kepada dua perkara. Atadimi bilillahi ta'ala. Yang pertama yaitu mengagungkan Allah taala, wasyafaqati li khalqihi, dan memberi syafaqah, memberi sifat kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, aqimus sholata wa atuz zakah. Kata Allah, dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat, laksanakanlah sholat, jangan sampai tertinggalkan, wa atuz zakata, dan keluarkanlah zakat. Kebetulan sekarang sudah mulai masuk bulan Ramadan, maka zakat fitrah itu harus diperhatikan. Wa qauluhu ta'ala uskurli wali walidaik. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Makanya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lupa kita bersyukur juga kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, memberi sebagian rezeki wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang paling utama yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dari mulai subuh yang 2 rakaat, asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, isya 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat. Kako ruwiya an Uwais al-Qarni annahu qala marartu fi badi sayahati bi rahibin faqultu ya rahib ma awalu darajah yarqahal murid. Riwayat dari Uwais al-Qarni, suatu ketika melewat di sebagian perkampungan atau perjalanan, bertemu dengan seorang rahib. Rahib itu adalah seorang pendeta. Maka Uwais berkata, ya rahib, hei pendeta, ma awalu darajatin yarqahal murid. Derajat mana atau paling utama derajat atau tingkatan yang bisa meninggikan kepada orang yang mengharapkan derajat tersebut? Amalan apa, derajat apa yang bisa menaikkan terhadap derajat orang yang mengharapkan derajat tersebut? Kata rahib, qala raddul madzalim. Yang pertama, jangan sampai orang lain terdolimi oleh diri kita. Wa hifatu dhahri minnat tabaati. Dan kita siap meringankan badan kita dari setiap tabiat kita. Atau dalam artian kita siap
kerja keras untuk membantu orang lain. Tiap kerja keras kita menolong orang lain. Gampang birit cek Sunda mah. Fa innahu la yas'adu lil abdi amalun wa alaihi tabi'atun aw madlamatun. Karena tidak akan terangkat derajat seseorang, amal seseorang, walaupun semulia, walau kata pendapat orang tersebut, tetapi di dalam amalan tersebut mengandung tabi'ah yang jelek atau mengandung kedzaliman. Atau dalam kata lain penipuan. Itu yang pertama. Makalah yang kedua, qala Nabi alaihissalam, qala Nabi alaihissalam, alaikum bimujalasatil ulama ail amilina. Wajib untuk kalian diuk atau duduk berbarengan dengan para orang-orang alim atau para ulama yang mengamalkan terhadap ilmunya. Dan wastima'i kalamil hukama, mendengarkan ucapan-ucapan ahli hukum atau ahli-ahli hikmah, yang mana ucapan tersebut penuh dengan faidah, penuh dengan manfaat. Ail alimina bidatillahi ta'ala al-musyibina fi aqwalihim wa af'alihim. Seorang ulama yang mengamalkan terhadap ilmunya sesuai secara ucapan dan pekerjaan. Tidak hanya ucapan, tapi pekerjaannya pun sama. Sesuai apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Fa innallaha ta'ala yuhil qalbal mayyita binuril hikmati. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menghidupkan hati seseorang atau hati orang yang mati dengan cahaya hikmah. Makanya supaya kita tidak mati hati, penuhi dengan hikmah, penuhi dengan ilmu, ilman nafi. Dalam artian kita harus selalu mencari ilmu yang bermanfaat, yang sekiranya bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kama yuhyil ardal maytata bima ilmatori. Seperti halnya bumi yang tandus, bumi yang mati akan subur dengan air hujan. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah jalisul kibro'a sa'alul ulama wa khalatul hukama. Duduklah dengan orang-orang pembesar atau dengan para tokoh. Bertanyalah kepada para ulama, bertanya kepada ulama, dan bercampurlah dengan orang-orang yang ngerti terhadap hukum atau ahli-ahli hikmah. Fi riwayatin jalisil ulama jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kibra. Duduklah dengan para ulama, bersahabatlah dengan ahli hukum, dan bercampurlah dengan orang-orang yang dikatakan besar dalam ilmunya, kebijaksanaannya, dan hartanya. Tapi jangan sampai kita tertipu karena hartanya. Fa inal ulama salah satu aksamin al ulamu bi ahkamillahi ta'ala wahum ashabul fatwa wal ulamau bi dzatillahi faqat wahum al hukama wa fi mudakhilatihim tahdibun lil akhlaqi bi annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillahi wa asyraqat bi asraruhum bi anwari jalalillah. Ulama tersebut terbagi terhadap 3 bagian, yaitu ulama yang mengerti terhadap hukum-hukum Allah, disebut ahli fatwa. Ada juga ulama bidatillah, dan ada juga ulama yang ahli hikmah. Semuanya itu tahdibun lil akhlak, mendidik, mendorong kepada kita jangan sampai mempunyai akhlak yang jelek. Li'annahum asyraqat qulubuhum, karena ulama tersebut hatinya sudah betul-betul ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana hukum sosial, bagaimana bermasyarakat, bahkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hukum horizontal dan vertikal dia terapkan. Itu ulama secara sosial baik, kemanusiaan baik, dan secara dengan hubungan dengan Allah pun baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bahkan wa asraqat asraruhum, semakin terang benderang hatinya bi anwari jalalillah, dengan cahaya-cahaya Allah. Maka ketika melihat orang bercahaya, itu terpancar dari sinaran cahaya karena selalu mengamalkan atau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu wudu. Wal ulama'u bil qismain wa hum al kibra fa inna mukhalitata ahlillah tuksabu ahwalan sunniyatan wa nafu billah di fauqa nafi bilabdi aman nafa'aka lah duhu nafa'aka labduhu waman la fala. Dalam artian di sini kita bercampur gaul dengan ahli-ahli Allah, maka kita akan mendapatkan keberkahannya. Maka kita akan mendapatkan kemanfaatannya. Wa kana asuhra wirdi yatufu fi badi masjidil khaif bi Mina yatasaffahul wujuh faqila lahu fi faqala inna lillahi ibadan idza nadaru ila syahsin aksibuhu sa'adah fa ana atlubu dzalik. Suatu ketika Imam Ash-Shahrawadi tawaf di sebagian Masjidil Khaif di Mina. Yatasaffahul wujuh, dia melihat terhadap wajah keliling, faqila lahu fi innalillahi ibadan idza nadaru ila syahsin aksibuhu sa'adah. Dia memperlihatkan kegembiraannya, memperlihatkan sesuatu yang sekiranya membuat orang lain menjadi gembira. Fa'ana atlubu dzalik. Qala Nabi sallallahu sayati zamanun ala ummati yafirruna aminal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin. Akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Nabi, yang mana umat tersebut yafirruna minal ulama, dia akan lari daripada orang-orang alim, lari dari para ulama, lari dari ulama dan fuqaha. Fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin, maka Allah akan menguji terhadap umat tersebut dengan 3 ujian. Ulaha yarfa'ullahul barokah min kasbihim. Yang pertama, Allah akan menghilangkan keberkahan terhadap kasab, terhadap pekerjaan. Padahal pekerjaan tersebut mendapatkan gaji yang besar, tapi tidak berkah, tidak bermanfaat. Bahkan sekarang sudah mulai nampak gaji besar, tapi tidak berkah. Maka itu karena sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama, karena menjauhi daripada ulama, karena lari dari ulama dan fuqaha. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Yang kedua, yang akan menguasai, Allah akan memberikan penguasa yang dolim. Naudzubillah, bila mana sudah datang suatu zaman nanti akan dikuasai oleh penguasa yang dolim, yang tidak jujur, yang suka koruptor, yang suka korupsi, yang selalu menindas rakyat. Yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Maka umat tersebut akan keluar dari dunia ini dengan tidak membawa iman. Tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dalam bahasan ini, kita kuatkan keimanan kita selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa takwa kita selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wattaqullaha wattaqullah.
selamanya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita akan terjaga, maka diri kita akan selamat, maka diri kita mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan pembahasan dalam kitab Nasaihul Ibad ini. Bila mana ada kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.